Ghafir surat 40 ayat 55. Barangkali mau nyemak surat Ghafir surat 40 ayat 55. Ayat ini asbabun nuzulnya. Sebagai manusia, Rasulullah itu tetap manusia, bukan malaikat. Artinya Rasul itu begitu sangat besar ujian dalam hidupnya, karena yang memusuhi itu orang-orang yang masih saudaranya. Dan itu kalau memusuhi itu enggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan paling-paling orang memusuhi lewat medsos. Kalau dulu itu deg-depan. Jadi kayak Abu Jahal itu kalau ketemu Nabi itu enggak pernah memanggil namanya Muhammad, Ahmad, enggak pernah. Selalu kalau bahasa kita itu ya gendeng. Nanti gendeng. Bayangkan nih. Dan itu tiap hari itu. Jadi kalau ketemu Nabi itu yes, sauwenake. Ada lagi yang nyebut tukang sihir. Masya Allah. Maka secara manusiawi, ya nun sewulah. Kita ini sebenarnya ujiannya jauh lebih ringan dibanding Rasul. Misalnya kayak jadi takmir ini kan yang rambut masjid ini kan ya ono sing rasani. Dan itu memang pembawaannya begitu. Kalau gak kuat kan mesti mutung akhirnya. Dipikir nemen-nemen dipai duwe metu pisane. Wah, akhirnya malah kayak yang masjid belas. Nah, itu kalau pindah masjid masih lumayan lah. Terus yang karaokean kan malah gak karu-karuan. Makanya setiap orang yang merawat Islam, merawat masjid, itu harus siap dengan berbagai ujian. Harus itu. Jadi jangan dianggap orang ngeramut masjid itu disenengi jamaah. Ya memang ada yang seneng ada, tapi ngerasani ya wakeh. Dan itu memang lagunya sudah begitu. Makanya ada istilah kalau jenengan pernah dengar kan, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Yang diwarisi itu bukan surga. Lah kok nyimut. Yang diwarisi itu ya ujiannya itu. Jadi kalau kita merasa sekarang ini banyak ujian, apalagi Rasulullah. Apalagi Rasulullah. Makanya tadi saudara kita yang ada di Palestina, kita doakan dengan doa seperti tadi Gunung Nazilah. Masya Allah. Kasihan memang. Kasihan. Rumah hancur, keluarga hancur, ekonomi hancur. Masya Allah. Indonesia ini masih bagus loh Pak. Paling-paling loloan yang ada medsos tok. Yang ada acara ILC gudok loloan. Goblok-goblokan. Dan seterusnya lah. Masih enak. Jamaah ke Al-Maghfirah masih dicepaki sarapan. Saenak-enak. Ini cik kurang enak loh. Terus ono AC ini. Akhirnya turu. Saking gak ono masalah bisa. Makanya harus alhamdulillah. Nah, coba ini. Ayat ini sampai perhatikan. Ini sebenarnya ayat ini ditujukan ke Nabi. Sebenarnya ayat ini ditujukan ke Nabi.
khususnya, tapi umumnya ya kita. Fasbir Muhammad, kamu harus tetap sabar. Ini yang nyuruh Allah kepada Rasulullah. Fasbir, harus tetap sabar. Harus. Inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu pasti benar. Maksudnya apa? Sak gede-gedene derajat, asal yang diuji itu terus sabar, nanti derajat itu pasti hak datang. Maksudnya begitu. Jenengan sekarang barangkali diuji anaknya atau diuji istrinya, welek cerewet, dipegat itu anak wis kadung telu, rambut itu nyelenget mati, harus sabar. Aja ndongakno mati kan. Harus sabar. Wong pesannya Allah begitu, inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu pasti akan datang. Pasti itu. Dikudu anak, ya sabar. Dengan cara apa sabarnya? Ya seperti yang sampean lakukan ini. Jamaah sholat subuh. Enggak semua kaji itu seneng jamaah subuh, Pak. Tapi nak cerwi to kaji sampai munyur-munyur lambe. Tapi dia sendiri jarang jamaah subuh. Ya sholat tapi di rumah. Kan enggak memakmurkan masjid itu termasuk. Panjenengan ini Masya Allah, makhluk langka yang perlu dilestarikan. Dan semoga istiqomah. Loh, enggak semua loh. Ngapunten, maaf loh Pak. Enggak semua ustadz, penceramah, khotib itu aktif jamaah subuh. Khotib ceramah itu kadang-kadang yang ngomong wong jamaah atau dewe ndongak kok tok. Iku meneh sing didoni malaikat dhisik dhewe ya arek iku. Makanya bersyukurlah kita ini yang termasuk ditakdirkan bisa jamaah subuh. Dan termasuk takmir-takmir yang aktif ke masjid. Kan ada, Pak. Takmir itu tulisannya tok. Wong iki gak nate mlebu masjid. Tulisannya yang ngarep pun. Pembina, ketua, sekretaris, bendara, bagian apa. Tapi gak nate yang masjid wong iki. Tekone pendak rapat tok. Mergo ono sego PPE. Yang jamaah subuh ini yang istimewa ini jamaah subuh. Makanya pesannya Allah apa? Fasbir, sabar. Inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu benar. Lah supaya kita ini kuat sabarnya, maka diperintahkan oleh Allah wastaghfir li dzambika. Kita harus sering-sering mohon ampun, istighfar. Makanya Rasulullah itu dalam sehari minimal istighfarnya itu 70 kali. Padahal pasti masuk surga Rasulullah. Masih baca istighfar. Nah kita ini kan gak pernah jelas Pak. Mlebu enggak. Lu nak karepe ya kepengen mlebu tapi kan belum jelas. Kalau Rasul kan pasti. Itu istighfarnya 70 kali. Nah kita ini belum jelas saja istighfarnya pengen terlalu angop bisa. Astagfirullah. Kan greget ya. Masya Allah. Makanya dibiasakan kita ini membaca istighfar. Supaya urip selalu ditulungi Allah. Nanti Pak, kalau sempat sampean buka At-Taghabun ayat 14. Ternyata dalam tuntunan Al-Quran itu, kalau mau mendoakan anak, istri, disuruh mendahului dengan istighfar. Ya Allah, umpamanya ini mau mendoakan anak ini. Astagfirullah.
Astagfirullah. Ya Allah, ampunilah dosanya anak-anak saya. Baru mendoakan. Ya Allah, ampunilah dosanya anak-anak saya. Semoga. Nah, sekarang ujian, semoga lulus. Sekarang mau cari jodoh, semoga diberi jodoh yang baik. Tapi yang sering kan biasanya orang itu kan, ya Allah, langsung ya Allah. Padahal menurut Al-Quran disuruh istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah istri saya. Didoakan, Pak. Bojo sing cerewet itu diseneni. Diistighfari. Ya Allah, astagfirullah. Semoga diampuni dosanya istri saya. Semoga istri saya diberi hidayah menjadi istri solihah. Kan jarang itu. Yang banyak kan langsung ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bukan salah, tapi gak pas. Bukan salah. Boleh langsung ya Allah, ya Allah. Yang lebih bagus lagi selain istighfar, sholawat, Pak. Sholawat. Mengapa? Ada seorang ulama Mesir, mufti Mesir, namanya Syekh Ali Jum'ah namanya. Beliau pernah berkata begini, semua ibadah itu bisa diterima, bisa enggak. Seperti tadi subuh itu, ya bisa diterima, bisa enggak. Ya terserah Allah, terserah malaikat raqib yang nyatet itu. Sampean baca Quran, ya bisa diterima, bisa enggak. Kalau lagi riak gitu, kan enggak diterima. Orang baca Quran kok kepingin dilembung itu kan enggak diterima. Salat subuh misalnya, kebetulan ada tonggone diketok-ketokno, umpamanya itu mau gelar sajadah dikebut-kebut nih ping 3. Dowet, tonggone ben roh aku ya teko. Umpamanya, Pak. Ya gak diterima kan? Riak. Tapi ada satu amalan ibadah yang pasti diterima. Menurut Syekh Ali Jum'ah. Yaitu sholawat. Mengapa sholawat itu pasti diterima? Karena yang disebut itu orang yang dicintai Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah, malaikat aja bersolawat sama Rasulullah. Saking cintanya Allah kepada Rasulullah. Makanya kalau ibadah yang lain bisa diterima, bisa enggak. Tapi khusus sholawat ini pasti diterima. Karena yang disebut itu orang yang dicintai Allah. Nah, jadi dibiasakan kalau mau berdoa apa saja, paling tidak ada sholawat. Yang kedua apa? Yang kedua istighfar. Dibiasakan. Baru berdoa. Makanya pesannya Allah, wastaghfir li dzambika. Beristighfarlah Muhammad. Beristighfar. Yang kedua, wasabbih bihamdi rabbika. Mensucikan Allah. Artinya apa? Maaf ya Pak. Kita kalau wudu kan memang mensucikan hadas besar dan hadas kecil. Tapi yang sulit mensucikan itu sebenarnya yang di hati ini. Yang di hati ini sulit. Harus suci dari takabur. Sak masjid ini itu keterima aku tok. Termasuk imam ini gak keterima. Umpamanya lupa. Hati ini muni ngono. Kan sudah kotor itu hati. Rumongso api diri. Angel ini Pak. Sulit. Sampai saya yang sholat tadi itu kadang-kadang hati batin sikile ngarepe.
Iki kurang mantap tarai. Iki kurang mantap tarai. Gak keterima jelas. Sikile kurang mantap. Waktu sujud itu. Sing dibatin itu sikile wong. Malah gak mikir Allah blas. Deloki sikile wong. Deloki setakepe wong. Delok takbire wong. Angel Pak. Orang hati bersih itu sulit. Dan harus dibiasakan. Makanya wasabih harus disucikan. Suci dari kesombongan. Suci dari sifat riya. Suci dari sifat ujub. Masya Allah. Sulit. Saya aja sebagai ustadz yang disebut ngalor ngidul. Abah. Ustadz. Al-Mukarram barang. Itu belajar terus mensucikan hati. Belajar terus, Pak. Sulit, betul sulit. Makanya kalau ada ustadz kesandung omongan sehingga petek disenengi wong terus viral itu. Ya wis itu memang sulit. Terus kadung terkenal diyerene omongan gak tepat, jeleput hilang wis. Memang sulit. Sulit, betul sulit. Masya Allah. Kita ini kan dari arek sekolah itu kan kuman di seberang lautan tampak. Gajah di pelupuk mata tidak tampak. Kadang-kadang kita ini kan senengane ndelok eleke wong. Lali nak awake dhewe iki yo ono eleke. Senengane melihat kekurangannya orang. Lupa kalau dia itu sebenarnya ya punya kekurangan. Akhirnya apa? Senengane nyalano. Gak cocok titik wis salah. Gak cocok titik salah wis salah. Jokowi salah, Prabowo salah, wis wae salah wis. Wis lali. Kalau dia itu ya manusia yang punya kekurangan. Nah, itulah makanya harus selalu mensucikan hatinya. Bihamdi Rabbika, apalagi bihamdi. Selalu bersyukur. Alhamdulillah. Saya tadi malam itu datang jam 3. Karena tadi malam saya ngaji di Tuban. Ada acara nelayan itu apa, syukuran peri laut. Pulang jam 3. Ya, laya-laya sekedap, setengah 3 tadi berangkat. Begitu sampai di depan masjid sini, belum turun dari mobil, saya bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Gak keturun. Nak keturun tak mirip telepon, ya percuma wong wis tak silent. Umpamanya loh Pak. Jadi ustadz itu ya gak gampang loh Pak. Sebab nak ustadznya keturun terus gak teko, ya dirasani. Dirasani ya takmir itu. Wah, ustadz ini gak tepak blas sih. Kemarin tak WA siap. Banyak teko, gak teko. Padahal ustadz itu kan manusia Pak. Iso ae mergo perjalanan jauh, masuk angin terus main ceret kan iso ya. Masuk main ceret barang kon teko. Kan iso ae. Akhirnya gak berangkat. Saya itu pernah digetaki takmir itu Pak. Pak Yai, gimana ini? Sudah ditunggu ini. Maaf Pak, mencret. Jawabnya ya apa? Lu ya apa sih? Kiai kok iso mencret? Leh, arep tak balik no kan gak enak Pak. Ya semen dhewe gak nate mencret Pak. Kan gak enak, wis diseneni dok. Ya itu manusia. Masya Allah. Makanya harus sering-sering alhamdulillah. Disyukuri saja. Bil asyi wal ibkar. Di setiap pagi dan petang. Artinya apa? Amalan-amalan istighfar. Mensucikan hati. Kemudian alhamdulillah. Itu tiap saat harus dibiasakan, terutama alhamdulillah.
Jenengan kalau tahu Pak, pahala sampean jamaah subuh ini nggak akan pernah nggak jamaah, nggak akan pernah. Walaupun umpama agak-agak sakit terus berangkat saya. Mengapa? Sebab orang yang jamaah subuh seperti sampean tadi, itu pahalanya kata Nabi sama dengan sholat semalam suntuk. Kapan sampai sholat semalam suntuk itu? Mulai habis isya sampai subuh sholat. Tidak mungkin. Ini jamaah subuh ini. Walaupun nggak tahajud sampai. Kalau jamaah subuh kalah dengan jamaah subuh tahajud itu. Daripada sama tahajud jam 3 turu. Tangi jam 7. Kan bingung malaikate. Loh. Arek iki opo? Angel catetane. Dicatet munafik iku tahajud. Dicatet mukmin sing hakiki iku subuh jam 7. Kan angel, Pak. Akhirnya ditulis subha. Subuh campur duha. Subha. Makanya kalau sampean tidak tergolong orang yang kuat melek, Pak. Tahajud umpama jam 3 enggak kuat, setengah 4 enggak kuat. Ya wis subuh ini aja dicekeli. Jamaah subuh. Ini pahalanya bisa mengalahkan dengan tahajud. Jamaah subuh semalam subuh. Makanya harus selalu alhamdulillah. Orang alhamdulillah itu enggak pernah susah. Ya apa susah enggak nyekel duit alhamdulillah. Pak, duit ente Pak, alhamdulillah. Jadi itu sampel kan. Gak nyekel duit alhamdulillah. Lu gak apa-apa toh Bu. Gak nyekel sing penting kan waras. Iya, tapi nek gak nyekel duit terus mangan apa? Ya mangan